Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, salah satu kata terpuji yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, limpahan dan karunia-Nya lah sampai hari ini kita masih dipertemukan dalam pertemuan kita kali ini. Yaitu insyaallah kita akan membahas tentang ilmu atau sebuah bagian di dalam dakwah yang sudah mulai dilupakan di akhir zaman menurut pendapat para ulama, yang mana ini merupakan salah satunya adalah bahasa Arab dan yang satunya lagi adalah ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan yang ditinggalkan ini benar-benar menjadi sebuah tonggak dakwah kita terbesar. Kenapa? Karena dari ilmu kesehatan yang kita pelajari ini mencakup bagian dari perkembangan sejarah Islam. Maka dari itu, baik kiranya kita mempelajari ilmu kesehatan ini dengan benarkan niat bahwasanya sedikit sekali orang yang peduli akan hal ini. Maka dari itu, kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah, maka jadikanlah sesuatu yang kita butuhkan itu sebagai prioritas. Contoh, sholat. Sholat kalau kita jadikan prioritas, maka sulit bagi kita untuk meninggalkannya. Berikutnya, apapun yang menjadikan kita itu adalah sebuah prioritas, maka kita akan menjadikannya bagian utama untuk kita menjadikan bahwa sesuatu itu penting buat kita. Walaupun sekarang tidak terlihat begitu pentingnya, tapi nanti kita akan tahu betapa pentingnya sebuah ilmu. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah yang sangat luar biasa dalam dakwahnya, dalam kehidupannya, sehingga hari ini kita masih merasakan nikmatnya memeluk Islam dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang damai. Kalau kita berbicara tentang Rasul, banyak sekali hal-hal dari Rasul yang tidak kita ketahui. Kenapa? Kurangnya dari kita, pemahaman kita untuk pengen lebih tahu tentang beliau. Bahkan ketika kita kaji tentang bagaimana nantinya beliau akan bertanya kepada kita, ketika dia mencari kita di padang mahsyar, mengatakan ini umatku, bisa jadi kita nggak tahu ya, wallahu alam. Karena ketika kita menjadi suka atau kita menjadi tahu, itu kita pasti paham bahwasanya kalau kita mencintai, menyukai seseorang atau fanatik, maka orang tersebut akan bertanya kepada kita. Paling tidak hal-hal tentang kehidupannya lah ketika bertemu gitu. Kok kalau memang kamu fanatik, pasti kamu tahu semua tentangku. Nah, begitu juga mungkin Rasul akan bertanya. Ketika dia datangin umatku, iya, dia akan bertanya. Udah tahu belum? Coba dong sebutin anak-anakku ada berapa. Nah, hal ini kan jadi pemicu buat kita kan. Pemicu bahwasanya, oh iya, ternyata banyak dari Rasul yang belum kita kaji. Nah, maka penting bagi kita untuk bukan hanya bersolawat, karena bersolawat sudah wajib kalau kita kaji. Nanti kalau kita kaji kehidupan dia, maka sempurnalah cara pengobatan atau cara yang kita kaji hari ini. Ilmu apapun yang kita kaji hari ini, kalau kita tidak belajar sirah, maka ada yang hilang. Maka dari itu kita langsung lanjut dalam pembahasan kita kali ini. Apa pembahasan kita? Ya, pembahasan kita mengenai yang kemarin sudah kita bahas adalah nutrisi. Nah, dalam nutrisi ini, dalam ilmu kesehatan, masalah nutrisi itu sangat dipengaruhi oleh organ. Nah, ketika organ itu melemah, maka nutrisi di dalam tubuh itu susah terserap. Apa yang mempengaruhinya? Salah satunya kita sudah tahu ya, pengaruh terbesar kesehatan di dalam tubuh itu salah satunya adalah angin. Ya, angin ini merupakan ada yang bersifat angin dingin, ada yang bersifat angin panas. Nah, kalau kita kaji tentang angin dingin yang mempengaruhi dalam tubuh, apa saja? Angin dingin yang akan mempengaruhi nutrisi atau gerak organ dalam tubuh itu akan membuat seseorang
kurang gerak, badan terasa panas, dingin, dan bawaannya pengen selimutan. Ini kalau masalah seseorang terkena angin dingin. Angin dingin apa? Angin yang berasal dari luar. Ketika tubuhnya dalam keadaan tidak seimbang, dan dia terkena angin dingin dari luar, maka di dalam perjalanannya, dia akan merasakan sulit, pergerakan sulit, dan badannya panas dingin. Bawaannya pengen selimutan aja, bahasa kita meriang. Nah, hal ini membuat seseorang itu akan turunnya konsentrasi, yang pertama. Yang kedua, akan terlihat kurang bersemangat. Yang ketiga, itu tidak bisa membuka mata, berat rasanya mata ini, pusing. Dan hal ini akan memicu rasa takut, rasa kegelisahan yang akan berkaitan nanti dengan empedu. Nah, ini kalau sudah meriang panas dingin seperti ini, kalau buka mata terasa pusing, kena sinar lampu pusing, sering ya orang demam ya. Kalau orang sudah masuk demam dingin yang dipengaruhi angin dingin nih, biasanya kalau udah meriang, ngeliat mata aja, ngeliat lampu aja, cara dikelasnya udah nggak enak, pusing banget gitu. Nah, ini menandakan seseorang itu ada kegelisahan. Ada juga beberapa orang ini pengennya itu cari posisi saja. Coba berarah posisi biar enak. Kadang miring ke kanan, tidurnya biar enak. Miring ke depan biar enak. Ini ke depan biar enak. Nah, ini kan sangat mempengaruhi angin dingin ingin sama mempengaruhi bagian kepala. Nih, bagian kepala. Nah, bagian kepala ini yang ngebuat kita pusing. Nah, pusing ini sendiri. Ini kalau kita lihat dari posisinya, maka kita bisa mengetahui bagaimana kita tahu pusing ini adalah merupakan sebuah ciri atau tanda. Tuh, kita lihat. Kalau pusing di kiri dan kanan, ini berarti organ yang dipengaruhi angin dingin ini sudah berkaitan sama empedu. Kalau di dahi depan dari ujung mata sampai ke belakang, ini organ yang dipengaruhi adalah lambung. Kalau di ujung kepala, tengah-tengah, ini dipengaruhi oleh hati dan nutrisi yang kurang di dalam tubuh. Nah, ini kalau sudah berkaitan nutrisi, pusing. Kalau bagian belakang kepala, ini sangat dipengaruhi oleh limpa dikarenakan keletihan. Keletihan dari apa? Kalau bagian belakang, bisa keletihan dari makanan yang terlalu banyak. Nah, ini salah satu penyebab masalah pusing. Nah, angin dingin ini mempunyai 4 masalah pada kepala ini dengan indikasinya masing-masing. Kita tahu ya. Nah, ini juga berkaitan. Ada bagian dari hal yang akan berkaitan dari sakit kepala yang ada kita jelaskan dari bagian tersebut. Entah itu bagian psikis, entah itu bagian nutrisi, ataupun bagian dari organ. Apa itu? Kita lihat. Ketika masalah kepala ini dipengaruhi oleh angin dingin yang masuk dari tubuh, kita kaji dulu lah, jangan sampai lupa bahwa angin dingin. Angin dingin ini bisa berasal dari musim, bisa berasal dari suhu, bisa berasal dari angin malam, angin dari luar, bisa juga dari temperatur suhu sama, bisa dari cuaca. Nah, ini yang mempengaruhi tubuh ketika nanti kita lihat ya, seperti musim sekarang, musim dingin. Nah, jika kepala bagian kiri dan kanan yang sakit tadi, ini kan mempengaruhi empedu. Nah, ini berkaitan sama adanya ketegangan di dalam diri. Sedang terjadi ketegangan. Ketegangan berkaitan sama rasa takut, berkaitan sama kekhawatiran. Nah, ini. Jadi pusing kepala kiri kanan ini susah untuk diterapi migrain itu. Kita dapatkan ya orang sering sakit kepala migrain gitu kan. Susah menterapinya karena dia masih punya ketegangan. Lagi dalam keadaan khawatir. Nah, kalau kita dapatin bagian depan, nah ini biasanya kalau dipengaruhi angin dingin, ini permasalahan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yaitu makanan-makanan baru.
Contohnya makanan kita nggak biasa makan makanan yang kayak gini gitu. Misalnya makanan luar tiba-tiba kita makan kayak gitu. Nah, makanan-makanan baru seperti ini juga mempengaruhi sakit kepala bagian depan. Atau makanan-makanan baru yang bukan di jamnya. Nah, kalau di bagian kiri sudah, bagian atas ya. Nah, bagian atas, sinyal saya buruk sekali. Oh, terkadang. Kalau enggak yang pengen lanjut live di Instagram mana juga bisa. Ini anak live-nya 2, di Zoom sama di Instagram. Jadi kalau mau ini di Instagram juga bisa. Instagramnya Bu Santri, sama aja. Nah, kalau kita lihat di bagian atas, ini adalah permasalahan dari penyerapan nutrisi yang tidak baik di dalam tubuh. Kalau kita sering sakit kepala bagian atas nih, nah ini menandakan nutrisi sudah berkaitan di dalam tubuh itu sudah susah terserap. Berarti organ hati itu sudah tidak maksimal mengalirkan nutrisi ke seluruh organ lain. Nah ini, kalau di bagian belakang, nah ini sangat berkaitan sama apa? Sangat berkaitan kepada keletihan yang dipaksakan. Kalau kita sudah capek, kita sudah letih, terus stop. Karena akan berkaitan sama psikis. Tapi bagaimana? Ini harus dipaksa karena pekerjaan. Harus diselesaikan karena deadline. Maka dari itu dirubah. Apabila kita suka mengulur waktu ketika sudah mau deadline baru dikerjakan. Tapi ada juga problem ketika keletihan ini dipaksakan karena apa? Yang pertama memang diminta dari tempat kerja kita untuk shift-nya dilemburkan, sedangkan kita sudah capek banget, nggak ada pilihan gitu. Nah, ada terapan nanti yang bisa dilakukan. Terapi terapan yang bisa dilakukan ini, nah ini yang akan nanti bisa setidaknya membuat keletihan yang dipaksakan ini tidak sampai melemahkan diri. Karena keletihan yang dipaksakan ini akan mengakibatkan lemas, akan mengakibatkan lesu, akan mengakibatkan turunnya muka. Mukanya turun. Nah, kita kaitkan ya, kalau kayak sekarang kita bahas tentang angin yang ada di musim dingin. Kita lihat sekarang pas nih, tepat nih, saatnya ini musim dingin, saat ini musim dingin. Nah, saat musim dingin ini sangat berkaitan dengan pola makan yang harus diperhatikan. Apa itu? Pola makan ini bisa sangat mempengaruhi angin di dalam tubuh. Kenapa? Dingin di dalam tubuh dengan makanan yang kita makan, ini akan membuat makanan itu susah terserap, sehingga dia akan mengganggu kesehatan. Makanan seperti apa saja yang kurang baik di musim dingin? Ya, makanan-makanan yang terlalu kering itu dikurangi di musim dingin. Kerupuk. Ini bagi orang-orang yang lemah dalam penyerapan nutrisi, sering merasakan sakit kepala, dan dia terkena masalah angin dingin. Jadi penyakit yang kambuh setiap musim. Musim dingin, kambuh. Nah, ini makanannya dikurangi. Makanan yang terlalu kering itu dikurangi. Makanan yang diasinkan itu dikurangi. Junk food, kalau bisa sih di stop dulu sementara. Karena kenapa? Makanan ini akan menyebabkan jadinya kambuhnya. Indikasi pertama kita akan mengalami nanti penyakit tahunan. Gejala penyakit tahunan kita kambuh lagi. Berikutnya adalah makanan-makanan dari kulkas. Makanya pentingnya kita memperhatikan makanan-makanan kita atau makanan tertentu yang bisa kita makan di musim. Karena ini sangat mempengaruhi organ. Bukan hanya organ itu sangat mempengaruhi daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu bagian dari imunitas. Imunitas yang kuat, maka organ itu akan bisa meregenerasi sel, meregenerasi kembali organ tersebut. Terus kalau kita bilang musim dingin kayak gini, bagusnya konsumsi apa dong? Buat orang-orang yang susah dalam penyerapan nutrisi. Oh, musim dingin seperti ini, baiknya konsumsi jahe. Bagus ya. Tapi untuk jahe sendiri,
Tidak baik kalau dia dikonsumsi oleh orang yang susah terserap energi, sifatnya dingin, kelembabannya tinggi, maka jahe kurang tepat kalau hanya diminum sendiri. Kenapa? Jahe itu bersifat diuretik. Dia menghangatkan ke atas, tapi dia membuang ke bawah. Sedangkan orang-orang dengan sindrom dingin, lembab, dan juga terkena angin dingin, atau penyerapan nutrisinya sudah sulit di dalam tubuh, permasalahannya adalah dia jarang minum. Karena tubuhnya tidak merasakan haus, orangnya jarang minum. Maka dari itu, jahe ketika diminum, dia menghangatkan tubuh benar. Tapi dia membuang ke bawah. Makanya kalau kita minum jahe, nanti kita sering kencing. Nah, permasalahannya, orang yang menderita sindrom ini, atau menderita permasalahan penyerapan energi, kelembaban tinggi dalam tubuh, ini kalau dia sering buang air kecil, maka terjadi dehidrasi di dalam tubuh. Jadi bagaimana? Nah, jadi minuman-minuman yang harus kita racik atau minuman hangat yang kita berikan untuk di musim dingin, ini baiknya ditambah, dikombinasi. Dengan apa? Bisa dengan kencur, bisa dengan kayu manis, bisa dengan gula merah, bisa dengan ini yang buat gulai, apa namanya? Pala, biji pala. Bukan, yang buat gulai yang sering kegigit, padahal bukan daging. Lengkuas. Lengkuas, Masya Allah. Nah, bisa dengan tambah lengkuas. Nah, jadi jangan sampai jahe ini berdiri sendiri. Karena kenapa? Jahe nanti kalau dikonsumsi itu bisa, kan sifat jahe itu naik ke atas nih. Kalau dia dalam posisi orang yang susah dalam penyerapan nutrisi, maka sakit kepala belakangnya malah nambah. Orang yang terkena bagian masalah nutrisi di musim dingin, penyakit tahunan, contoh kayak sakit gigi, contoh kayak lemah, lemes, asam lambung naik. Nah, ini kalau di musim dingin kaki sakit. Nah, orang-orang yang kayak gini, ini butuh banyak air sebenarnya. Gak apa-apa dia bolak-balik kamar mandi. Karena air itu salah satu herbal relaksasi. Dia akan mengurangi ketegangan. Kelemahan tubuh itu karena ketidakseimbangan angin, karena ketidakseimbangan suhu, karena ketidakseimbangan racun. Nah, ini 3 hal ini yang akan membuat permasalahannya nanti kalau kita dalam mengkonsumsi herbalnya kurang tepat. Contoh ya, kita lihat ya, bagaimana orang-orang yang akan terganggu keseimbangannya dikarenakan kelemahan tubuhnya. Kita lihat pohon yang terkena angin. Pernah lihat pohon terkena angin? Gimana? Goyang ya. Bergoyang ke kiri, bergoyang ke kanan. Nah, inilah orang yang dalam tubuhnya angin dalam keadaan tinggi, ini nggak stabil. Goyang. Nggak tegap, nggak lurus. Susah. Nah, ini membuat orang tidak seimbang dalam tubuhnya. Sakit. Makanya musim dingin ini, dia tidak akan membuang air secara berlebih. Jadi nggak ngerasa haus nih. Kita lihat ya, di dalam tubuh itu ada 13 ciri. Nah, ini bisa dianamnesa nih nanti untuk pasien. Bahwa seseorang itu beneran memiliki angin yang tinggi atau tidak di dalam tubuh. Ada 13. Yang pertama, lidahnya berwarna pucat.
Yang kedua, matanya terlihat redup. Yang ketiga, umum ya, di tangannya terdapat bintik putih. Nah, angin ini membahayakan di dalam tubuh kalau dia tidak seimbang. Memang di dalam tubuh kita tetap ada angin. Tapi kalau dia sudah berlebihan, dia mempengaruhi organ dan nutrisi. Ini permasalahannya. Terus, kukunya terlihat berwarna pink. Berikutnya, kalau kita pegang, kakinya terasa dingin. Kakinya terasa dingin. Ini kalau lagi pegang pasien nih, pegang kakinya dingin. Oh, berarti angin di dalam tubuhnya sedang tidak seimbang. Bagaimana nanti kita lihat apa yang dipengaruhi oleh angin. Kalau dia sudah sampai meriang, nanti kita tangani dengan terapi. Kalau dia sampai sakit kepala, berarti nanti kita kasih pemahaman dulu tentang sakit kepalanya ini agar tidak terulang. Karena angin yang bersarang di dalam tubuh, itu kalau dia semakin tinggi, dia akan masuk ke organ dan dia akan melemahkan. Nah, angin itu melemahkan organ nantinya. Banyak hal yang nanti menjadi masalah ketika angin di dalam tubuh ini tidak seimbang. Berikutnya adalah napas mulai tidak sedap. Ini juga permasalahan angin. Tapi permasalahan angin dikarenakan oleh keletihan. Nomor berapa lagi? 7. 7 ya, nyatat. Masya Allah. Kalau dilihat ya, orang yang anginnya tinggi dalam tubuh, ini mukanya ini mengkilap celing berminyak. Makanya jangan senang tuh muka glowing, mengkilap kayak gitu. Bisa jadi itu merupakan salah satu indikasi. Karena muka yang normal itu tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Tidak berminyak. Berikutnya apa? Nih, kita bisa tahu bahwa angin yang tinggi dalam tubuh bisa dilihat dari punggung tangan. Kalau kita punggung tangan kita giniin, ini urat-urat ini bergurat ini muncul. Guratan urat di sini muncul. Angin yang tinggi. Kira-kira kalau misalnya guratan udah muncul, nggak datar, nah ini anginnya udah tinggi dalam tubuh, nggak seimbang. Jadi segera lakukan terapi-terapi pengeluaran angin nantinya. Karena pernah ajarkan di pertemuan kita pertama. Berikutnya, ciri angin yang tinggi lagi dalam tubuh, rambutnya rontok. Ketidakseimbangan angin di dalam tubuh, rambutnya rontok. Nomor berapa lagi? 10. 10. Ya, Wenda nyata nih. Itu cirinya lagi kalau dipegang telinga terasa dingin. Nah, kalau sudah masuk ke dalam ciri-ciri ini, nanti banyak merasakan gejala-gejala rutin yang muncul ketika di musim dingin. Apalagi makanan kita di musim dingin tidak dirubah dan herbal kita nggak minum di musim dingin. Bagi orang-orang yang menderita sindrom dingin, lidah putih, dan sebagainya, ini menjadikan sebuah masalah. Telinganya dingin, terus ciri angin yang tinggi lagi dalam tubuh, kalau gosok gigi itu berdarah. Ciri lagi yang dipengaruhi oleh angin dingin di dalam tubuh yang muncul adalah tenggorokan terasa kering. Karena kenapa? Angin yang dingin ini terjadi penyumbatan atau stagnasi, itu melemahkan limpa. Ya, bentar. Apalagi ciri angin yang tinggi dalam tubuh? Kalau dipegang bagian belakang rambut terasa basah.
terasa lembab aja. Ya. Terus apa lagi yang menyebabkan bagian angin tinggi dalam tubuh? Angin yang tinggi dalam tubuh itu belekan. Nih, belek pada mata bukan hanya bangun tidur ataupun tidak tidur ketika kita gini belekan, maka ini menandakan tinggi angin di dalam tubuh. Jadi bisa dipahami ya, angin ini sangat mempengaruhi kondisi tubuh, apalagi angin dari luar. Ini ada pertanyaan. Kalau sering migrain, itu disebabkan kenapa dan cara mengatasinya bagaimana? Oh, udah. Tadi udah kita bahas. Migrain itu sakit kepala bagian kiri dan kanan. Ini berarti dipengaruhi oleh empedu di dalam tubuh. Nah, empedu ini berarti permasalahan dari penyerapan nutrisi yang susah di dalam tubuh karena adanya ketegangan, karena adanya kekhawatiran, karena adanya ketakutan yang berlebihan. Maka relaksasi obatnya. Cuma minum obat, percuma, bukan kesalah minum obat, nanti hilang tapi muncul lagi kalau masih ada ketegangan. Cobalah untuk rileks. Tenangkan, selonjorkan, di mana tempat yang bikin tenang. Istirahat. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Hanya kalau gosok gigi selalu berdarah, itu pasti angin. Ya. Kalau gosok gigi darah pasti angin. Oh, kalau giginya sering berdarah, nah kita lihat dulu. Kalau giginya sering berdarah ketika gosok gigi, nah ini bisa menandakan tingginya angin yang melemahkan lambung. Jadi makna di sini tingginya angin ini membuat tubuh tidak seimbang seperti pohon yang goyang. Jadi banyak yang dirasa sakitnya. Nah inilah ciri-ciri ketidakseimbangan angin di dalam tubuh, ada 13 ini. Tapi setiap muncul gejala seperti ini, contoh rambut rontok, ini masalah tingginya angin di dalam tubuh karena ada pengaruh dari tekanan emosional kayak gitu. Jadi setiap yang kita pelajarin kemarin, masalah pada organ dan nutrisi itu sangat dipengaruhi angin, mengakibatkan gejala-gejala yang akan timbul. Gitu. Dan gejala yang timbulnya sederhana, contoh kayak belekan, kayak gitu kan. Kalau belekan ini pure angin yang masuk ke dalam tubuh yang membuat sakit pada punggung. Kayak gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk lebih jelasnya nutrisi di sini apa bersifat makanan atau obat herbal, Tat? Nah, nutrisi, pertanyaan bagus. Nutrisi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan tubuh, itu baik berupa apapun yang dimasukkan ke dalam organ pencernaan. Ya, bisa dari herbal kalau misalnya tubuh sudah susah dalam penyerapan makanan. Bisa dari makanan kalau memang selama ini pola makanan yang kita makan itu salah. Bukan jamnya ya, tapi makanan yang kita makan. Kayak gitu. Jadi dua-duanya benar. Bisa dari herbal, tapi nanti kan terbagi lagi. Kalau makanan itu terbagi sifat, ada yang dingin, ada yang panas. Kalau herbal itu terbagi sifat juga. Sifatnya ada yang dia menjadi detoksifikasi, dia menjadi nutrisi, dia menjadi herbal yang mengobati. Kayak gitu. Jazakallahu khairan. Ya, syukran. Kita lanjut ya. Nah, bila kita berjumpa seseorang atau kita sedang menangani pasien, bahkan diri kita sendiri,
banyak hal yang akan menyebabkan penyakit-penyakit ini timbul ketika musimnya. Ya, musim dingin datang, musim panas datang, bahkan kondisi musim-musim yang berbeda, bahkan kayak musim pancaroba ini kan banyak banget penyakit nih. Kalau musim pancaroba. Nah, penyakit tersebut itu biasanya cenderung disebabkan oleh perkara yang sama yang belum diselesaikan. Jadi perkaranya itu sama sebenarnya. Dia itu menderita asam lambung, misalnya contoh. Dia itu menderita itu. Itu kambuh-kambuhan itu pasti di waktu yang sama. Karena kenapa? Dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang itu menderita penyakit menahun tak kunjung sembuh. Penyakit menahun tak kunjung menemukan solusi. Ada pertanyaan nih. Mau bertanya, kita bisa mengurangi berat badan. Bagaimana caranya? Sebenarnya dalam Islam ada sistem diet juga ya. Tapi kalau untuk sederhananya tanpa minum apapun, cara ngurangin berat badan adalah yang pertama, jangan minum setelah makan. Ditunda selama 15 sampai 30 menit. Barulah setelah itu minum. Karena kenapa? Yang membuat gendut itu biasanya orang dengan penyerapan bagus di dalam tubuhnya. Kadang orang gendut itu minum air aja dia udah gendut. Kalau orang kurus, ya dia mau makan sebanyak apapun tetap bakal kurus. Kadang makanya ketika makanan yang dia makan itu langsung minum setelahnya, maka asam yang dikeluarkan lambung untuk mengolah makanan itu jadi sedikit. Nggak maksimal menghancurkan makanan tersebut. Makanya dia jadi lemak di dalam tubuh yang tinggi. Makanya orang gendut itu kalau dia gendutnya general itu sehat. Bagus. Tapi yang permasalahan sekarang ini banyak orang-orang yang gendutnya gendut sentral. Gendut cuma di bagian depannya saja. Buncit. Ya, maksudnya itu. Nanti kita bahas diet di pertemuan lain ya, khusus ya, diet dalam dalam kesehatan Islam. Kayaknya ini pasti setuju semua nih kalau yang ibu-ibu nih. Ya, contoh penyakit yang belum diselesaikan juga yaitu tadi tubuh itu terasa tidak seimbang, tubuh itu terasa tidak stabil, tubuh itu terasa bergoyang, tubuh itu terasa bergetar. Bahkan kadang terasa nyesek, lemah fisik, bahkan kelemahan kulit. Nah, itu juga merupakan masalah penyakit-penyakit yang menjadi penyakit tahunan yang akan terulang ketika kita menemui beberapa hal seperti angin dari luar, yaitu musim, kondisi tertentu. Nah, seseorang disebut dengan penyakit, ini kan jatuhnya penyakit menahun ya. Itu tuh biasanya karena 4 sumber utama yang mempengaruhi, bukan hanya dari luar. Apa sumber utamanya? Dia dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah kesedihan, yang kedua adalah emosional yang terpendam, yang ketiga adalah tekanan, yang keempat adalah keinginan. Makanya orang penyakit menahun ini sangat berkaitan nanti udah kelemahan organ, kekurangan nutrisi atau penyerapan nutrisi susah diserap, ditambah dengan 4 hal ini. Makanya sangat susah untuk mengobati orang-orang yang nanti penyakit menahun. Contoh, kalau kita dapatkan seseorang itu sakit menahunnya seperti stroke. Nah, bagi kita lihat dalam tabel perjalanan kesehatan untuk stroke, itu terbagi 2. Ada stroke penyumbatan pembuluh darah, ada stroke pecah pembuluh darah. Kayak gitu. Nah, apa yang sangat mempengaruhi 4 hal ini gitu? Yang memperparah keadaan tubuh dari sakit menahun adalah 4 hal ini. Kesedihan, amarah yang terpendam atau emosional yang terpendam, tekanan dan keinginan. Nah, ini yang menjadi landasan kita nanti belajar diagnosa psikis. Jadi banyak pasien yang ngeluhi sakit yang sama. Gejala A, gejala B, gejala C, gejala D. Kadang pasien datang itu konsul nyebutin sakit kepala lah rutin, badan nggak enak lah, sendi sakit, sesak napas gitu. Karena ada datang nih pasien ibu-ibu.
Datang, mukanya tuh udah kayak nggak bersemangat kayak gitu, turun. Datang, ngomong, saya itu banyak banget yang dirasa. Kadang napas sesak, kadang sendi sakit, kadang sakit kepala nggak hilang, hilang sebentar muncul lagi gitu. Badan terasa bergetar terus kayak gitu. Dia bilang, saya divonis itu kata pengobatan konvensional, saya ini terkena asam lambung. Tapi saya udah herbal, sudah coba ini, coba-coba, semua cerita terus nggak berhenti-berhenti. Dia menyampaikan, tapi nggak ada perubahan gitu. Jadi kayak sakit menahun gitu. Sana cuma tanya, karena tahu ini permasalahan ini sudah mempengaruhi 4 hal tadi. Coba, ada nggak kesedihan yang paling dominan di dalam tubuh? Ada nggak kesedihan beberapa saat ini yang masih belum terselesaikan? Dia cerita tuh. Dia bilang, kesedihan sih nggak ada. Tapi saya tuh kemarin sempat sedih, kata dia. Sempat sedih kenapa? Saya pengen ketemu cucu, tapi nggak bisa. Tapi beberapa hari yang lalu, alhamdulillah sudah ketemu sama cucu. Jadi udah ada nih kebahagiaan, udah ada senang. Berarti sudah ada nih rasa bahagia ya ketemu cucu ya. Ya sudah sih gitu. Tapi kayaknya coba ada lagi nggak kesedihan yang paling mendalam? Karena kayaknya nggak mungkin kalau dia sudah punya sebuah kebahagiaan ganti dari apa yang dia inginkan, nggak mungkin ini. Dia diam bentar, dia diem, baru dia bilang, ya sebenarnya ada masalah. Gitu. Masalah apa? Saya itu ada emosional yang tertahan atau kekecewaan. Kenapa? Ya masalah keluarga kayak gitu. Ada kakaknya itu tidak terima tentang warisan. Dia ceritain bahwa adiknya dizolimi nih, dia kan anak tengah, adiknya dizolimi di depan mata dia sendiri gitu. Jadi dia kecewa, marah banget. Nah, kesedihan yang mendalam inilah yang menjadikan hal tersebut. Terus saya tanya, sekarang kalau misalnya jalan ke tempat yang gelap, takut nggak? Oh, takut banget. Kalau misalnya ada petir, takut nggak? Iya, takut banget. Terus kalau jalan jauh, yang dibayangkan apa? Yang dibayangkan nanti kalau misalnya kendaraannya bermasalah, misalnya ininya bermasalah, mobilnya nanti pecah ban dan lain-lain gitu. Yang dipikirkan ketika perjalanan jauh. Nah ini berarti hal ini, kesedihan yang mendalam sudah menimbulkan ketakutan. Nah inilah pengaruh psikis yang begitu besar dalam masalah sakit menahun. Jadi kita tinggal bahas nih, oh ternyata udah ketemu sumbernya. Kita tahu ya, ketakutan yang berlebih di dalam tubuh itu akan menghilangkan akal. Perlu dicatat. Makanya kalau kita tidak bisa memanage tentang bab masalah psikis ini nanti, ini yang sangat membuat penyakit menahun sangat sulit untuk diobati. Bagaimana nanti kita pahami tentang ciri lidah orang penyakit menahun, nanti bisa dibahas. Jadi kesedihan, beban yang dirasakan oleh ibu tersebut itu akan menekan jiwa. Kalau sudah menekan jiwa, dia akan menghilangkan kesadaran. Ingat, dalam hidup kita cuma bisa fokus satu. Allah ciptakan kita itu fokus untuk apa yang menjadi urusan kita yang kita lakukan.
Nah, orang-orang yang kena permasalahan seperti yang tadi, Ibu tadi bercerita dengan semua keluh kesah gangguannya, dia itu sudah bermasalah akan urusan yang bukan urusannya. Contoh nih, urusan yang bukan urusan kita lagi di dalam bumi ini. Selama kita hidup ini udah bukan urusan kita. Tentang jodoh, maut, mati, takdir. Nah, ini kan udah bukan urusan kita. Jadi jangan terlalu diporsir dan dipikirkan. Karena kenapa? Itu bisa menghilangkan kenyamanan. Ya, setelah cerita panjang lebar, kita jelaskan, barulah ngerasa baru diskusi saja, itu rasa bergetarnya sudah hilang. Rasa kekhawatirannya sudah hilang. Jadi, kita nanti dalam membaca lidah itu, bukan hanya ketika melihat nutrisi, oh udah paham nih. Baru kita lihat gangguan angin. Ketika gangguan angin itu terus-menerus di dalam tubuh, dia bisa mempengaruhi hal ini, hal tersebut dalam psikis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi ketakutan berlebih akan mempengaruhi apa, Tat? Belum ketulis semua. Ketakutan yang berlebihan di dalam tubuh itu akan menjadikan sebuah beban yang akan menekan jiwa. Kalau dia menekan jiwa, dia akan menghilangkan kesadaran. Ini nanti luas kita bahas ya ketika kita bahas tentang diagnosa psikis dari lidah. Karena nanti terkait semua kesedihan, amarah yang terpendam, tekanan, dan keinginan itu akan mempengaruhi organ-organ apa saja. Udah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sering kita dapatkan seseorang itu mendapatkan masalah dari gangguan-gangguan tidur. Sering ya? Afwan, bentar. Ada telepon. Ya, lanjut ya. Dalam kondisi ini, kita dapat ketahui dasar dari seseorang itu masalah psikis pada tubuhnya ini dikarenakan 3 hal utama. Yang pertama, ini kita dapat ketahui seseorang itu sudah bermasalah di dalam masalah psikisnya apabila dia sudah memiliki 3 hal ini. Berarti sakit yang dia derita, kekurangan nutrisi yang terjadi pada tubuhnya, itu dikarenakan sudah merupakan bagian psikis jika 3 hal ini ada. Yang pertama itu adalah kurangnya kenyamanan. Yang kedua,
itu dikarenakan kurangnya ketenangan. Yang ketiga, kurangnya kesenangan. Mari kita bahas. Untuk sifat dari psikis ini, kurangnya kenyamanan ini terjadi pada tubuh, yaitu diri banyak merasakan sesuatu yang dirasa. Berarti ini sudah dipengaruhi oleh psikis. Bentar-bentar yang dirasa pusing. Nah, ini berarti sudah hilang kenyamanan. Ini sudah mempengaruhi psikis. Kedua, kurangnya ketenangan. Ketenangan ini berkaitan sama organ jiwa. Apa itu? Ketika seseorang sudah berkaitan sama psikisnya, maka dia dipengaruhi oleh rasa takut, rasa was-was, kegelisahan, prasangka buruk, bahkan dendam. Berikutnya, hal ketiga, kurangnya kesenangan atau kebahagiaan. Kenapa? Karena yang pertama, ini disebabkan harapan atau keinginan yang tidak sesuai dengan harapan. Belum sesuai. Ditambah kesedihan dan keputusasaan. Kalau kita lihat ciri gangguan psikis yang terjadi pada tubuh, itu dominan bisa dilihat dari apa yang dikeluarkan. Salah satu contohnya itu air seni. Air seni yang dikeluarkan pada tubuh ini bisa menandakan ciri orang tersebut sudah merupakan gangguan psikis nantinya dalam tubuh. Apa itu? Kalau lidahnya itu merah, biasanya air kencingnya itu keruh, berbuih, berbusa, dan baunya menyengat. Nah, pada gangguan masalah psikis lainnya, kalau lidahnya putih, ini menandakan air seninya keruh, pekat, tapi tidak berbuih. Jika gangguan-gangguan psikis ini sudah mengenai organ dada atau mengganggu penciuman, gangguan psikis dalam tubuh sudah mengganggu penciuman, maka dia mempengaruhi organ dada. Berarti kalau masalah misalnya penciuman, berarti dia sudah bermasalah pada organ jiwanya, bukan gangguan jiwa ya, tapi hilangnya ketenangan, munculnya was-was, dan masih ada ketegangan, rasa takut. Nah, kalau kita kaitkan dengan nutrisi dalam tubuh, bagaimana stepnya untuk orang-orang sakit menahun ini? Orang sakit menahun itu kan kelemahan organ atau kerusakan organ dipengaruhi oleh nutrisi yang tidak terserap atau kekurangan nutrisi, dan ini difatalkan dengan gangguan dari psikis. Nah, jadi tahap pertamanya organnya melemah, nutrisinya tidak baik, ditambah psikis yang masuk. Nah, bagaimana untuk mengobatinya orang-orang yang dengan gejala seperti ini? Step by step. Bisa jadi kayak Ana dapat pasien nih, ngeluh A, B, C, D, E, F, G sampai 7 ya. Suruh minum setelah konsultasi beberapa pekan untuk pemahaman, dipahamkan dulu. Minum herbal, Ana kirim herbal. 4 hari dia bilang, gejala penyakit saya kok seperti ini yang muncul setelah minum herbalnya, disebutin. Saya makin lemas, kepala makin pusing, kata dia. Saya tanya, dari 8 gejala kemarin, berkurang nggak? Gitu.
Berkurang sih, cuman makin berat dan makin pusing, saya makin khawatir kata dia. Nah, sebenarnya ini adalah step teori dalam pengobatan. Ketika tubuhnya sudah dipengaruhi psikis, semua yang muncul itu akan berkurang kembali ke masa kemasannya gitu. Contoh, masalah psikisnya berkurang berarti ke masa gejala ketika dia kekurangan nutrisi yang muncul gitu. Nanti ketika nutrisinya sudah terpenuhi, gejala kelemahan organ yang tinggal muncul gitu. Bukan berarti setelah minum herbal langsung tiba-tiba sembuh gitu. Tapi bisa jadi karena Allah yang memberi. Tapi secara teori dia akan bertahap. Gejala yang muncul karena dipengaruhi psikis hilang. Tapi muncul yang lain yang masih dipengaruhi nutrisi dan kelemahan organ. Ketika kita perbaiki nutrisi, gejala yang berikutnya itu hilang, tapi gejala yang lain masih muncul kayak gitu. Gejala apa? Gejala kelemahan organ. Barulah dia kembali ke fitrahnya secara teori. Cara pengobatan kita dengan cara teori yang kita jalankan secara praktek. Ya, terkadang ya orang cuma fokus bagaimana ketika dia merasakan sakit di bagian lambungnya, dia taunya sembuh bagian lambungnya. Padahal ketika dia minum, misalnya lambungnya sembuh, tiba-tiba dia alergi. Bisa jadi itu gejala yang muncul perbaikan untuk menuju ke kondisi yang benar-benar sempurna. Kondisi yang benar-benar seimbang. Terus dia bilang, bagaimana ini? Karena cuma bilang lanjutkan terus minum. Nanti 4 hari lagi silakan kirim foto lidahnya lagi. Ingat, kalau psikis ini sampai menekan di dalam tubuh, ini umumnya aja ya kita ngebahas psikis. Psikis ini entah itu kesedihan, emosional yang tertahan, tekanan, bahkan keinginan, tapi dia memberikan tekanan ke dalam tubuh, maka dia akan memendam, tertutup. Hal ini akan mengakibatkan stagnasi pada nutrisi. Makanya orang yang bermasalah dengan psikis yang berat nih, kita kasih herbal sebagaimanapun banyaknya, nggak mempan. Karena harus dibersihin dulu masalah psikisnya ini. Gitu. Karena kenapa? Nutrisi yang dimasukkan ke dalam organnya nanti, itu cuma akan melemahkan organ-organ yang lain. Kalau psikis itu sudah menekan. Atau psikis itu sudah memendam. Bahasa kita, psikis itu sudah dominan. Apa dampaknya? Dampaknya itu adalah lemahnya energi. Kalau orang merasakan kelemahan energi terus-menerus, itu maka yang muncul adalah kekesalan. Contoh sesuatu yang dipengaruhi oleh psikis. Pak Zailani ya. Pak Zailani bawa motor, terus tiba-tiba mau nanjak tanjakan tinggi. Tanjakannya nukik banget. Nah, motornya ini dayanya rasanya tidak akan kuat. Apa yang terjadi di dalam dirinya? Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Pak Zailani ketika motor yang pengen nanjak ini tidak punya kemampuan? Turun, Pak. Turun, Pak. Turun ya. Yang pertama pasti kalau didaki ada takut bahwa nanti akan merosot turun lagi. Ya. Terus pas lihat jalannya, ya sudahlah gitu kan, nggak mungkin bisa gitu ya. Ini orang-orang yang berkaitan sama psikis
dia akan muncul keputusasaan karena dia mengukur akan kemampuan. Makanya dia selalu mencari apa tempat yang terbaik untuk dia melakukan pengobatan. Padahal yang dia butuhkan adalah meyakinkan, mempersiapkan, agar tidak muncul yang namanya keputusasaan. Jadi, orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh psikis ini, kalau dia sudah mulai lemah, lemas, letih, lesu, wajah turun, kita mau kasih herbal. Herbalnya apa? Carilah herbal-herbal yang menyegarkan, mengembalikan fitnya dulu. Kalau memang orang tersebut belum bisa kita obati secara psikis. Apa herbalnya? Yang pertama adalah herbal tonik. Yang kedua adalah herbal detoksifikasi yang ditambah dengan herbal energi. Barulah nanti banyak orang-orang yang sudah lemah fisik, itu awalnya nggak bisa dengan psikisnya dulu. Bisa kita kuatkan dulu untuk bagian herbalnya, barulah kita buka lagi psikisnya, pengobatannya. Jadi tahap pengobatan itu yang seperti kemarin. Tahap pengobatan itu 3. Ketauhidannya dulu, yaitu masalah psikisnya, semua hal yang dia harus pahamkan dulu. Baru masalah ilmu, yaitu masalah diagnosanya, indikasinya, dosisnya. Yang terakhir, barulah masalah penanganan. Penanganan itu di bab terakhir dalam pengobatan. Mau tanya, herbal tonic apa gitu ya? Herbal tonic. Kita lihat. Madu ya? Madu, bagus. Apa lagi? Herbal tonic. Susu kambing. Oh iya, susu kambing. Iya, ingat ya. Kalau misalnya umat Hindu memuliakan sapi, maka umat Islam memuliakan kambing. Kok dimuliakan? Ada kisahnya. Apa kisahnya? Ketika Rasul berjalan dengan sahabat, tiba-tiba nemu bangkai kambing. Kata Rasul, siapa yang mau beli bangkai kambing ini 2 dinar? Terus sahabat bertanya, ya Rasul, buat apa bangkai kambing ini? Ini kan bangkai, nggak bisa dikonsumsi. Haram. Terus kata Rasul, ya sudah, siapa yang mau beli bangkai kambing ini dengan 1 dinar? Terus mereka bertanya lagi, buat apa ya Rasul? Sedangkan ini hanya bangkai gitu. Udah nggak bisa diapa-apain. Terus Rasul bilang, siapakah yang mau mengambil bangkai ini? Mereka makin bertanya di dalam hati, apa maksud Rasul? Gitu. Tapi tidak ada jawaban, maka Rasul berkata tadi itu. Ketahuilah bahwasanya bangkai kambing ini lebih mulia dari dunia dan seisi-isi. Makanya kalau kita lihat Rasul saja ketika turunnya surat Ad-Duha itu sedang mengembala kambing. Ketika Rasul diracun, dia sedang makan kambing. Kambing yang mana? Posisi kaki kanan bagian depan. Makanya begitu tingginya khasiat susu kambing, hari ini kita tinggalkan. Kambing itu cium baunya saja itu bisa ngilangin stres. Makanya aneh ketika orang bilang, saya makan kambing malah down. Jadi ditinggalkan sebuah kenikmatan. Bahkan obat dari sakit masalah tulang belakang itu dengan ujung 3 ujung ekor kambing. Yang dimakan 1 hari 1 bagian. Betapa tingginya khasiat kambing, hari ini kita tinggalkan untuk susunya saja. Kita tahu ya, minum susu sapi nih, itu dari yang ada beredar saja promonya gitu. Itu selalu dengan aktivitas mau berangkat kantor, anak pergi sekolah. Makanya susu tersebut cuman baik diminum di pagi hari. Sedangkan susu kambing mau minum kapan saja cocok. Bahkan minum di sore hari,
itu sangat baik untuk paru-paru. Minum di malam hari baik untuk tulang. Nah, herba tonik sangat dibutuhkan buat orang-orang yang sudah lemah, lemes, gampang capek. Kalau sudah dipengaruhi, apalagi sudah dipengaruhi psikis. Apalagi setelah susu kambing. Tapi susu kambing itu banyak ya. Carilah susu-susu kambing terbaik yang recommended. Karena mereknya udah terlalu banyak di luaran sana. Nanti kalau mau tahu yang bagaimana cara membedakannya, nanti kita bahas atau japri aja, karena beda pembahasan. Terus apalagi herba nutrisi ini, herba tonik. Herba tonik berikutnya adalah kurma. Spirulina. Kalau kurma itu herba lembab. Dia sifatnya panas dan dia lembab. Herba tonik itu spirulina. Sekarang herba detoksifikasi plus herba energi. Kalau herba detoksifikasi energi apa? Salah satunya adalah gamat. Terus cuka apel. Ini herba detoksifikasi semuanya. Tapi herba detoksifikasi ini agar dia menjadi herba energi, dia harus dikombinasi, nggak bisa sendiri. Contoh, cuka apel ditambah dengan madu hutan. Ini untuk menghilangkan ketegangan. Menambah energi, menghilangkan ketegangan. Gamat ditambah madu hutan. Ini menghilangkan keletihan, menambah tenaga. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Gamat kan sifatnya dingin ya Ustadz. Ya. Itu boleh untuk orang yang sindromnya dingin? Pertanyaan bagus. Yuk, kita ngomong. Gamat. Gamat ini adalah penguat dari organ dada. Organ dada ini berkaitan sama sendi. Lemahnya organ dada maka akan melemahkan sendi. Dimulai dari mana? Dimulai dari lutut. Nanti naik ke bagian mana? Ke bagian pinggang. Kalau dia dipengaruhi oleh asam lambung dan dipengaruhi oleh usus besar. Jadi gamat ini sangat bagus untuk penguat organ dada, yaitu paru dan jantung. Tapi sifatnya dingin. Makanya gamat nggak bisa berdiri sendiri diminumnya. Karena dia akan melemahkan ginjal. Ginjal sifatnya lembab. Dengan dingin yang dibawa gamat, dia akan lembab dan sulit bekerja. Jadi bagaimana bagusnya? Gamat dikombinasi. Tapi ada herba penggantinya yang sama baiknya. Beda tipis paling. Karena kandungan gamat lebih tinggi lah bahasanya. Apa itu? Susu kambing. Susu kambing itu cocok. Mau yang sifatnya sindrom dingin ataupun sindrom panas. Terus bagaimana kalau saya pengennya minumnya gamat? Campurlah dengan habatus sauda. Campur dengan madu hutan. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada nih. Oke. Ini kita buka sesi tanya jawab nih. Sebelum nanti kita masuk ke pembahasan tentang psikis. Berarti besok sudah bisa kita bahas tentang psikis secara rinci. Bagaimana Al-Quran membahas tentang psikis. Baru terakhir nanti kita masuk ke masalah, ini baru teori ya, belum ke lidahnya. Karena kenapa? Untuk cara praktek lidah,
nanti yang akan bisa mendalam itu adalah ketika kita sudah bisa ngebaca lidah secara langsung. Baru nanti itu bisa masuk semua teori yang kita pelajari. Makanya kalau tinggal, usahakan ditonton lagi yang ada. Karena kenapa? Tinggal satu saja nanti bingung untuk memetaan lidahnya. Lidah itu nanti dibaca satu persatu per rumus. Ada rumusnya. Kalau enggak nanti lihat video bonus yang akan Ana upload. Bonus tentang masalah hernia. Nah, di situ ada cara pembacaan lidah. Nah, paling tidak nanti ada gambaran untuk gelombang 3 ketika cara belajarnya bagaimana kalau ketinggalan. Nanti kan kita kalian belum tahu nih, lidah yang seperti apa sih yang sudah mempengaruhi psikis. Nah, ini kan belum. Karena memang nanti untuk masalah lidah bisa dilihatnya setelah kita selesai dulu masalah semua teorinya. Karena nanti satu garis saja di lidah itu bisa merincikan berapa banyak masalah kasus. Ada yang tanyakan ya? Kalau nggak ada kita tutup dulu. Ini ada pertanyaan nggak nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Singkat saya, maaf ya. Nggak ada pertanyaan, yuk kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah, semoga menjadi sebuah ilmu tambahan yang insya Allah bagi kita para pendakwah kesehatan Islam ini. Terus jangan pernah lelah, jangan pernah patah semangat, karena kenapa? Jangan pernah ragu untuk belajar dan belajar lagi. Walaupun kita terkadang sudah mendapatkan ilmunya, tapi setiap apa yang disampaikan itu akan ada hal-hal baru di dalam dunia ilmu tersebut. Saya sudah tahu tentang Nabi Musa dari kecil, tapi ketika dibahas tentang Nabi Musa, pasti ada sesuatu yang baru di dalamnya. Makanya jangan pernah merasa pas sudah mendapatkan, tapi terus-meneruslah, jangan berhenti. Karena kenapa? Itu nanti akan menjadi hal yang membuat kita paham dan menjadi ahli di bidangnya. Karena yang dibutuhkan nanti di akhir zaman adalah orang-orang di bidangnya. Kenapa? Dari sistem algoritma teknologi sekarang sudah membuat orang itu akan terkotak-kotakan sesuai dengan kemampuannya. Kalau hari ini kita tidak menentukan kita di mana dalam dakwah ini, maka kita hanya akan jadi pengikut selamanya. Tidak akan bisa membawa suatu perubahan buat umat. Ron, jazakallah khair, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ana mohon maaf kalau ada salah, lebih dan kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Jazakallah khairan katsiran yang masih istiqomah. Ana doakan semoga Allah permudah dalam mendapatkan ilmunya. Dari Ana akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.